Iya, kita lanjutkan diskusi kembali. Saya mau ke Mas Adi karena publik mungkin sebagian publik ada yang masih kemudian melihat hasil survei sebagai sebuah capture di lapangan, tapi ada juga sebagian dari mereka yang sudah mungkin antipati lah dengan hasil survei karena melihat jarak yang begitu jauh dari satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya, dan juga dikhawatirkan itu nanti akhirnya menjadi sebuah legitimasi begitu pada saat kemudian melihat hasil akhir KPU yang juga tidak jauh berbeda dengan hasil lembaga survei. Anda sebagai peneliti juga melihat hal ini seperti apa? Ya, saya kira memang tidak banyak orang yang mau susah payah untuk mempelajari hasil survei yang dirilis secara terbuka. Yang dilihat itu hasil akhirnya. Pasangan 2 calon head to head, 3 calon head to head, siapa yang unggul, siapa yang kalah. Kalau mau jujur sebenarnya, pertama harus dipelajari soal metodologinya. Kalau metodologinya salah, hasilnya juga salah. Kalau metodologinya benar dan akurat, hasilnya insya Allah benar. Itu yang paling penting, misalnya dalam metodologi termasuk sampel, cara pengambilan responden yang akan kita wawancara itu menentukan. Kan ditampilkan biasanya di survei. Kalau survei tidak menunjukkan profil demografi saat survei, itu layak untuk dicurigai. Jangan-jangan yang disurvei ini ya misalnya adalah kelompok kelas menengah, baik secara ekonomi dan pendidikan, itu pilihan politiknya beda. Atau basis dari koalisi tertentu. Betul, gitu. Itu beda dengan hasil mereka yang tingkat ekonomi dan pendapatannya kelas menengah ke bawah. Atau jangan-jangan yang disurvei itu adalah mereka yang lebih banyak di perkotaan, bukan di pedesaan. Hasilnya juga beda. Ini yang seringkali agak gagal dibaca oleh kita semua dan rakyat tentang hasil survei. Misalnya kalau saya survei, yang disurvei orang kota, ini akan berbeda dengan mereka yang survei yang banyak orang desa. Makanya bagi saya selalu mengatakan bahwa lihat bagaimana cara metodologi, soal sampling dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, lihat juga waktunya. Kadang-kadang survei ini kan beda 2 minggu, ada yang 3 minggu, bahkan ya berdekatan. Bagi saya rentang waktu yang berbeda itu juga turut menentukan soal bagaimana persepsi publik. Bisa dibayangkan, dulu sebelum terjadi huru-hara soal putusan MK, itu berbanding terbalik dengan pasca putusan MK yang cuma selisihnya 3 hari. Hasil survei dan pendapat orang. Yang ingin saya katakan adalah begini, masyarakat dan kita semua. Survei itu bagian dari partisipasi politik dan itu diatur oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Siapapun yang ingin melakukan rilis survei secara terbuka, daftar ke KPU. Dan kalau ada pihak-pihak yang kemudian merasa dirugikan oleh survei itu, maka dia boleh mengajukan keberatannya kepada KPU. Nanti KPU akan menyidang bahwa sang lembaga yang melakukan survei yang dianggap tidak kredibel dan merugikan itu disidang dia oleh Dewan Etik yang dibuat oleh KPU, dan yang menyidang itu adalah profesor-profesor yang ahli di bidangnya. Ini adalah cara yang paling elegan sebenarnya kalau ada survei dianggap ini menggiring, merugikan, ya sudah laporkan ke publik KPU. punya hak ya sebenarnya. Punya hak untuk menghakimi melalui KPU. Kalau satu lagi terakhir, survei yang dirilis apakah secara keilmuannya Mas Umam memang bisa mendrive opsi atau opini seseorang untuk mengikuti hasil survei itu? Nah, ini yang sebenarnya kemudian seringkali menjadi concern banyak pihak. Harus dibedakan antara lembaga survei dengan konsultan. Karena seringkali mengalami overlap. Nah, karena kalau misal kemudian konsultan, maka dia memberikan jasa untuk terkait dengan konsultasi proses pemenangan. Nah, oleh karena itu di satu sisi memang ada semacam bukan hanya persepsi tetapi kecurigaan, karena bagaimanapun juga materi data hasil survei itu bisa ngelit persepsi publik, bisa menjadi alat propaganda di dalam konteks penyuksesan sebuah nama atau brand partai politik dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga semakin itu intens dilakukan, maka kemudian masyarakat itu kan menerima. Jadi semua persepsi politik masyarakat termasuk juga arah preferensi dan juga dukungan masyarakat itu akan ditentukan oleh informational input yang masuk. Kalau masyarakat mendapatkan info ini yang untung, ini yang menang, ini yang tinggi, maka kemudian itu bisa mendrive. Terlebih lagi bagi swing voter kita ya, yang juga cukup banyak ya Mas ya. Tetapi harus dibedakan antara survei, kemudian quick count dan real count. Nah, meskipun kemudian angka-angka survei itu seringkali berbeda-beda, tetapi kalau kita sudah masuk di quick count, itu most likely dia bisa precise. Karena yang dijadikan sebagai sampel adalah TPS-TPS. Jadi orang yang sudah keluar nyoblos, kemudian dijadikan sebagai sampel. Maka dulu kejadian di 2014 ketika kemudian ada lembaga survei yang angkanya lebih dari 100%, itu kemudian ada pihak-pihak dari teman-teman di lembaga survei yang juga kredibel mengawal ini supaya kemudian tidak ada yang misleading. Karena kalau misalnya ada perbedaan, itu impact-nya bukan hanya dalam konteks elit,
tapi gesekan dan benturan di akar rumput. Jadi para pemilih juga harus lebih kritis lagi membaca survei sekarang ya. Ada satu teori yang disebut dengan bandwagon effect sebenarnya. Kalau survei itu yang kuat memenangkan Prabowo, ada kecenderungan orang akan meyakini Prabowo menang. Kalau survei itu menyebut bahwa Ganjar dan Anies yang menang, ada kecenderungan keyakinan Ganjar dan Anies yang menang. Kan itu sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Pelajarannya mahal sebenarnya ini kalau 3 SKS ini mahal banget nih. Tapi makasih Mas Umam, Bang Adi juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini.